Kabupaten Tabalong dengan ibu kota Tanjung memiliki luas wilayah 3.646,52 km persegi, terbagi ke dalam 12 kecamatan yang terdiri dari 121 desa dan 10 kelurahan. Terletak di posisi paling utara Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dengan letak geografis sebagai kawasan segitiga emas di antara 3 provinsi, menjadikan Kabupaten Tabalong berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata maupun industri. Kabupaten Tabalong berniat menjadi penyangga ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dengan mempersiapkan menjadi pemasok kebutuhan ibu kota negara. Kabupaten Tabalong memiliki visi menuju Tabalong yang agamis, sejahtera dan mandiri dengan 3 misi, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya. Berdasarkan proyeksi BPS tahun 2019, penduduk Kabupaten Tabalong berjumlah 254.332 jiwa. Sebagian besar penduduk Tabalong bermata pencaharian sebagai penyadap karet, petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Sebagian lagi berprofesi sebagai pekerja tambang, pekerja kerajinan, dan pedagang. Memiliki letak yang strategis dan didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, membuat pembangunan berkembang pesat, sehingga menyebabkan besarnya tekanan terhadap kualitas lingkungan. Eksploitasi minyak bumi di Tabalong terjadi sejak tahun 1898 yang dilakukan perusahaan kolonial Belanda, yang kemudian diambil alih oleh negara dan dikelola PT Pertamina. Untuk memenuhi kebutuhan batu bara sebagai sumber energi, PT Adaro Indonesia selaku pemegang izin PKP2B memulai eksploitasi batu bara pada tahun 1992. Mendukung program Nawacita akan kedaulatan energi, PT Adaro Indonesia melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan perusahaan listrik tenaga uap Tanjung Power Indonesia yang berkapasitas 2 kali 100 MW, serta PLTU Makmur Sejahtera Wisesa yang berkapasitas 2 kali 30 MW. Produksi listrik untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Untuk memenuhi kebutuhan semen nasional dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Tiongkok dengan memberikan izin operasional PT Conch South Kalimantan Semen. Perkembangan usaha, jasa, dan perdagangan juga meningkat pesat untuk mengakomodir pelaku usaha dan investor di Tabalong. Salah satunya dengan hadirnya hotel berbintang 4 Aston Tanjung City Hotel. Untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tabalong meningkatkan kapasitas dan kualitas RSUD Haji Badarudin Qasim untuk menuju rumah sakit tipe B. Pembangunan yang pesat memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Tabalong, seperti penurunan kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan tidak dapat dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra tahun 2019, perkenankanlah saya Haji Anang Sahpiani, Bupati Tabalong, menyampaikan capaian kinerja bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong yang tergambar dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 71,5. Nilai ini berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya sebesar 54 dan melebihi target nasional sebesar 68,5. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Tabalong, terutama sektor industri, pertambangan, dan jasa, serta posisi geostrategik Kabupaten Tabalong sebagai penyangga ibu kota negara baru sekaligus menjadi lintasan 3 provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Timur menyebabkan tingginya tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan analisa di PSIR, Driving Force, Pressure State, Impact, dan Response, dan masukan dari berbagai stakeholder, paling tidak
ada 5 isu prioritas lingkungan yang harus kami lakukan. Yang pertama, pengelolaan sampah. Yang kedua, penurunan kualitas air. Ketiga, permasalahan banjir. Keempat, bencana kabut asap. Dan yang kelima, alih fungsi lahan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tabalong melaksanakan berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan inovasi dalam upaya mengatasi berbagai isu lingkungan tersebut. Isu pengelolaan persampahan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan lingkungan khususnya di wilayah perkotaan. Oktober 2016, Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan gerakan Tabalong Bersih dan Hijau sebagai komitmen perubahan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat direalisasikan dengan pembentukan 35 bank sampah yang tersebar di berbagai wilayah di Tabalong. Bank sampah merupakan organisasi swadaya masyarakat yang mengelola sampah di hulu atau sumbernya. Terbentuknya Asosiasi Bank Sampah Tabalong merupakan bentuk kemantapan bank sampah untuk terus maju dan berkembang. Melalui gerakan sinergitas bank sampah dan pelapak kurangi sampah atau Sibapakasam, diharapkan bank sampah dan sektor informal yaitu pelapak sampah mampu bekerja sama dan mengoptimalkan pengurangan sampah di Kabupaten Tabalong. Geliat masyarakat yang ingin mengelola sampah di kawasannya meningkat pesat beberapa tahun belakangan. Terbukti dengan dibangunnya tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle (TPS 3R) sebagai bentuk kemampuan swadaya masyarakat untuk melayani dan mengelola sampahnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. 2 kelurahan dan 3 desa telah mampu melakukan pelayanan pengelolaan sampah secara swadaya, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan sampah rumah tangga di wilayahnya. Kegiatan memilah sampah secara serentak telah menjadi event tahunan di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2016 yang dilaksanakan setiap bulan Oktober hingga November. Kegiatan ini dikenal dengan istilah Clean Up Tabalong Day. Kegiatan mengolah sampah organik dan memilah sampah anorganik yang bernilai ekonomi dilakukan di masing-masing sumbernya, baik perkantoran pemerintah maupun swasta, serta sekolah dan rumah. Yang selanjutnya sampah yang telah terpilah ditabung atau disumbangkan ke bank-bank sampah terdekat. Pada kegiatan puncak Clean Up Tabalong Day, unsur pemerintah, swasta, masyarakat serta kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan bergotong royong memilah sampah di berbagai fasilitas umum yang tersebar di Kabupaten Tabalong. Pengelolaan sampah di hilir yaitu pemrosesan residu sampah di Kabupaten Tabalong mengalami perubahan dengan adanya sinergi dengan Kementerian PUPR untuk pemrosesan akhir dengan sistem sanitary landfill. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sejak tahun 2018 telah dibangun TPA di Desa Bongkang dan mulai beroperasi sejak tahun 2019. Pemrosesan akhir dengan sistem sanitary landfill merupakan pengelolaan residu sampah yang paling minimal memberikan dampak terhadap lingkungan. Selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018, pemerintah Kabupaten Tabalong berhasil memperoleh trofi Adipura setelah menunggu hampir 20 tahun sejak 1997. Prestasi ini diperoleh dari kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait dalam mengelola sampah dari sumber penghasil sampah hingga ke pemrosesan akhir sampah di TPA. Sungai merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Tabalong. Berbagai aktivitas manusia dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Pemerintah Kabupaten Tabalong terus melakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air sungai sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM dalam pemantauan kualitas air terus dilakukan. Dibangunnya laboratorium lingkungan di Tabalong bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah daerah untuk memperoleh hasil pengujian kualitas lingkungan yang cepat dan komprehensif.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas Lambung Mangkurat dalam identifikasi dan perhitungan sumber dan beban pencemaran sungai. Dalam upaya mencegah kerusakan sempadan Sungai Tabalong akibat erosi dan hilangnya vegetasi pelindung, kelompok masyarakat di 7 desa melaksanakan penanaman 7.500 pohon bambu di sempadan sungai seluas 12 hektar untuk melindungi daerah tersebut dari longsor akibat erosi. Dalam menjaga kualitas Sungai Tabalong, Perkumpulan Pusaka, salah satu lembaga swadaya masyarakat, mengambil peranan untuk mengedukasi serta membersihkan bantaran sungai dari sampah domestik rumah tangga. Kegiatan tahunan Balarut Maharagu Sungai merupakan inisiasi dan peran aktif nyata kegiatan organisasi ini. Kegiatan ini mengingatkan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun swasta serta masyarakat untuk terus melestarikan sungai di Kabupaten Tabalong. Partisipasi masyarakat Tabalong dalam upaya pengelolaan sampah semakin meningkat. Kebersihan sungai menjadi perhatian masyarakat, sehingga warga desa Mangkusip dan desa Lokbayur bergotong royong secara swadaya membersihkan sungai. Keseriusan pemerintah Kabupaten Tabalong dan masyarakat didukung Yayasan Adaro Bangun Negeri untuk meningkatkan kualitas air serta perilaku hidup bersih dan sehat, dibuktikan dengan diperolehnya predikat Open Defecation Free (ODF). Predikat ini merupakan penghargaan bagi Tabalong yang bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Dengan ini diharapkan adanya penurunan pencemaran secara signifikan, khususnya pada parameter coliform dan E. coli di Sungai Tabalong. Bencana banjir di Kabupaten Tabalong tidak terjadi setiap tahun, namun dapat terulang 5 hingga 8 tahun sekali. Adanya aktivitas pembukaan di wilayah hulu dan berkurangnya area resapan air menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Untuk mencegah dan mengurangi bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong bersama Kantor Pengelola Hutan Provinsi menyalurkan dan menanam lebih dari 713.250 pohon untuk lahan kritis seluas 1.783 hektar di wilayah hulu. Desa Jaro sejak tahun 2016 melaksanakan program Kampung Iklim yang membentuk kelompok petani pemanfaat dan pemelihara air. Para petani ini konsentrasi menjaga kuantitas dan kualitas badan air seperti embung dan irigasi. Desa Jaro pada tahun 2019 menerima piagam Proklim Madya dan tahun 2020 berhasil memperoleh penghargaan trofi Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dilaksanakan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang diimplementasikan dalam beberapa kegiatan, seperti membentuk posko siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta asap dan kekeringan Kabupaten Tabalong. Melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang disebut dengan program K7 Cangkal Balangkar. Program Kesatuan Aksi Terpadu Jalankan Usaha Cegah, Tanggap dan Tangkal dalam bantuan penanggulangan kebakaran. Pembentukan kelompok masyarakat peduli api dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel. Alih fungsi lahan juga menjadi salah satu isu pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tabalong, terutama kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan seperti lahan produktif pemukiman. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tabalong telah memiliki aturan atau panduan dalam pemanfaatan lahan di Tabalong yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas PUPR telah mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Tabalong atau SIMTARU yang merupakan sistem informasi berbasis Web Geographic Information System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong selalu memberikan dukungan dan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Tabalong atas kinerjanya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hingga tahun 2019, DPRD Kabupaten Tabalong telah menetapkan Perda RT/RW tahun 2014, bangunan gedung tahun 2016, pengelolaan sampah
tahun 2017, retribusi pelayanan sampah tahun 2018, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2018. Dukungan alokasi anggaran di bidang lingkungan hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tabalong sebesar 23,19 miliar dan menjadi sebesar 33,6 miliar pada tahun anggaran 2019. Kami berkomitmen selalu mendukung pemerintah daerah dari segi anggaran, legislasi dalam penyusunan peraturan daerah, dan pengawasan baik dari pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Tabalong menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan atas bimbingan arahan sehingga Kabupaten Tabalong mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses Nirwasita Tantra tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama-sama dengan seluruh stakeholder berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi dalam program dan kegiatan bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sustainable development. Kami, jajaran pemerintah Kabupaten Tabalong, siap untuk dievaluasi karena memang yang kami kerjakan, yang kami laporkan adalah yang kami rencanakan sebelumnya. Sekali lagi terima kasih atas segala bimbingannya. Terima kasih atas kebaikan dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limbah minyak jelantah jika dibuang ke lingkungan menimbulkan masalah serius. Untuk itu PT Adaro Indonesia dan BUMDes Desa Maburay bekerja sama melakukan daur ulang limbah minyak jelantah menjadi bahan bakar nabati berupa biodiesel 20. Selain untuk menjaga kelestarian lingkungan, program ini merupakan implementasi nyata mendukung program pemerintah pusat melalui Kementerian ISDM tentang penggunaan bahan bakar nabati. Pilot Project Biodiesel 20 digunakan untuk mobil truk sampah dan angkutan gratis masyarakat jenis Isuzu Elf Diesel. Biodiesel 20 yang telah digunakan telah memenuhi standar IN 14214, sehingga kedepannya penggunaan akan diperluas. Rendahnya nilai ekonomis pupuk organik dari sampah menyebabkan perlunya inovasi lain pemanfaatan sampah organik. Salah satunya sampah organik dijadikan sebagai bahan bakar biomasa dengan metode refuse derived fuel. Pilot project telah dilakukan oleh PT MSW, perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang bekerja sama dengan TPS 3R Tanjung Selatan Bersinar. Sampah organik yang telah menjadi RDF akan dibeli dan menjadi bahan substitusi PLTU PT MSW. Kedepannya kegiatan ini akan direplikasi ke TPS 3R yang lain maupun badan usaha milik desa. Untuk mengurangi pemakaian sepeda motor terutama oleh pelajar dan masyarakat umum, pemerintah Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan PT Adaro Indonesia dan mitra kerjanya telah menyediakan angkutan secara gratis. Hingga tahun 2019 telah tersedia sebanyak 30 unit armada untuk melayani Kecamatan Tanjung, Murung Pudak, dan Tanta. Pemerintah Kabupaten Tabalong bertekad meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, baik bidang administrasi maupun perizinan. Pada hari jadi Kabupaten Tabalong ke-54 tahun 2019, pemerintah Kabupaten Tabalong meresmikan Mall Pelayanan Publik yang hanya terdapat di 24 kabupaten kota di Indonesia. Mall Pelayanan Publik memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau, dan bebas pungli. Berbagai program, kegiatan, dan inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong tidak hanya untuk menjaga dan menjamin kualitas lingkungan hidup, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong.